Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Di video kali ini kita mengajak Anda untuk mendengarkan kajian Islami pada subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Penceramahnya adalah Ustadz Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA. Adapun topiknya adalah ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan baca bab yang kelima, bab ikhlas. Ustaz, bagaimana cara ikhlas yang benar-benar sesuai tuntunan Al-Quran? Apa itu ikhlas? Tulus. Apa itu tulus? Ikhlas, ya. Ikhlas. Ya, ini ya. Ikhlas ini dari kata akhlasa asalnya. Akhlasa itu asalnya dari kata khalasa tambah a. Itulah cepat membahasnya, singkat padat. A plus. Khalasa itu asalnya sesuatu yang bening, yang gak bercampur dengan apapun, yang murni. Bab ikhlas, mungkin sering kita mendengar kata-kata ikhlas. Ini sulit ya, tapi kita semua berusaha melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat ya, sebelum hadis-hadis yang akan kita bacakan. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi
Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak ada kekhawatiran, ya, tidak pula merasa sedih. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khawatir, tidak pula sedih. Bahkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 272, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu membelanjakan hartamu kecuali karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 145 juga ditegaskan, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan balasan atau pahala di dunia, kata Allah, kami berikan. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Begitu juga kalau ingin mendapatkan pahala di akhirat, akan kami berikan. Wa sanajzi syakirin. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 145 juga disebutkan bahwasanya para nabi dan rasul ketika mengajak umatnya, ya, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika umatnya menanyakan, kamu ini mau apa? Maunya apa? Mereka menjawab, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta kepada kalian apapun, nggak minta upah dari kalian. Balasanku hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Berikutnya surat Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan zakat yang kamu berikan, zakat yang kamu keluarkan, yang dimaksudkan hanya untuk mencapai ridha Allah, maka orang yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi orang yang hanya mengharap ridha Allah, merekalah yang melipat gandakan amal. Surat Al-A'raf ayat 29, wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir dalam bab ini surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban, unta, sapi atau kambing, dan darahnya itu sekali-sekali tidak mencapai keridhaan Allah. Bukan itu, bukan dagingnya, bukan darahnya. Walakin akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapai ridha Allah. Takwanya itu, ya, dagingnya dan darahnya tidak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadisnya, yang pertama an Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah telah berkata, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang rupa atau bentuk kalian, tampan atau tidak tampan, tidak memandang harta kalian. Walakin, akan tetapi yang Allah pandang, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat, yang Allah pandang adalah hati dan amal perbuatan kita. Hadis yang kedua, An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis yang mendengar hanya Umar bin Khattab. Tapi hadis ini sangat penting di dalam bab ikhlas dalam setiap amal, karena waktu itu Rasulullah perintahkan para sahabat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya disebut dengan Yastrib. Yastrib itu hinaan. Rasulullah menggantinya dengan kota yang terang benderang, kota yang bercahaya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah berpesan kepada para sahabat ketika meninggalkan kota Makkah, senyap, diam-diam, jangan berisik, ya. Tapi beda yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Lebih kurang dia mengatakan, siapa yang mau mencegahku, aku akan tinggalkan kota Makkah. Kalau anaknya mau jadi yatim, istrinya mau jadi janda, ayo lawan Umar. Itu di Mekah kan ada, di depan Masjidil Haram ada hotel Darut Tauhid, di belakangnya ada hotel Jabal Umar. Itu dulu di situ Umar radhiyallahu anhu menantang siapa yang mau mencegahnya untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah panggil, takut imbasannya kepada para sahabat. Kalau ketahuan kan bukan hanya disiksa, dibunuh. Maka dipanggil, dan hadis ini yang akan kita baca. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ada redaksi binniyat, beberapa niat, ada redaksi binniyat, satu niat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ingin mendapatkan keduniaan semata, awim ra'atin yang kihuha, atau wanita yang dia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mungkin di Mekah sudah tidak kondusif, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, maka wah enak juga nih kalau pindah ke Madinah. Atau karena wanita di Madinah katanya lebih cantik dari wanita-wanita di Makkah, kalau niatnya untuk itu. Nah, hadis ini penting. Barang siapa yang umrohnya karena Allah, pergi haji karena Allah, beribadah, baca Quran,
sholatnya karena Allah. Nah, itu kan padahal awal mulanya ini waktu mau hijrah itu ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia nanti dibangkitkan berdasarkan niat ya, niat mereka ikhlas atau tidak ikhlas, atau karena ada sesuatu dan seterusnya. Hadis berikutnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bunda Aisyah, Rasulullah bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Nah, ini dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Ka'bah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ini nanti di akhir zaman mungkin sudah dekat ini, Pak. Ini ada hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Ka'bah mau diserang nanti. Kapan? Allahu a'lam. Udah kelihatannya udah deket-deket nih ya. Fa idza kanu bi baida minal ard, ketika mereka berada di padang pasir, pasukan ini udah mendekati kota Mekah, posisinya di padang pasir. Kata Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan dihancurkan. Yukhsafu kalau bahasa gampangannya disapu, dibersihkan, dibinasakan, dimusnahkan. Bi awwalihim wa akhirihim, barisan yang terdepan dan belakang, depan belakang ini dibersihkan, dimusnahkan, sebagaimana Allah telah memusnahkan pasukan Abraha. Jadi Ka'bah Baitullah, pemiliknya Allah ya, Allah yang jaga. Qalat qultu, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana bisa dibinasakan dari bagian pasukan barisan pertama yang awal dan akhirihim yang terakhir. Wa fihim aswaquhum, dan di antara mereka kan ada orang yang bukan bersama mereka, wa laisa minhum, aman laisa minhum. Jadi pada saat itu mungkin ada orang yang berada di Mekah mau umroh, atau kalau kejadiannya nanti itu pas bertepatan dengan musim haji kan mau pergi haji, apakah itu kena juga? Kena, kata Nabi ikut kena. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, dibersihkan pada saat itu, bersih, kena semua, dimusnahkan. Hanya nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niatnya. Kalau niatnya memang mau nyerang Ka'bah, ya memang nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu datang ke Mekah mau umrah berbarengan dengan ada penyerangan Ka'bah, dia kena juga itu. Wallahu a'lam bissawab. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad taraktum bil Madinah aqwaman. Ini Rasulullah dalam perjalanan bersama para sahabat ya, banyak perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak mesti perang,
datangi satu kaum, satu kampung, hanya untuk mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, kamu akan berjaya, kamu akan beruntung. Jadi nggak mesti perang. Nah, ini salah satu perjalanan yang dilakukan Rasulullah. Sudah di perjalanan ketika istirahat, Rasulullah sampaikan ini kepada para sahabat yang ikut serta sama Rasulullah. Kalian telah meninggalkan orang-orang di Madinah. Masirtum masiran wala anfaqtum min nafaqah. Kalian lalui perjalanan yang panjang, kalian juga sudah mengeluarkan infak, ya. Wala qata'tum min wadin, juga telah menaiki bukit, terus lembah, ngarai. Jadi perjalanan yang panjang. Illa wahum ma'akum fi, dan mereka dalam soal pahala sama seperti kamu semua, seperti kalian sama. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kok kita yang letih-letih di sini berjalan, keluarkan infak juga, naik bukit, turun bukit, kok orang-orang di Madinah bisa sama pahalanya, bagaimana? Kaifa yakunu ma'ana, bagaimana mereka bisa sama pahalanya seperti kami? Wahum bil Madinah, sementara mereka ada di Madinah. Faqala, Rasulullah menjawab, habasahumul uzur, karena mereka terhalang uzur. Artinya mereka sudah punya niat, hanya karena ada sesuatu uzur nggak jadi. Nah, ini pahalanya sama itu. Sama seperti ada fulan tadi mungkin sudah niat mau ke masjid Al-Ikhwan, mau sholat subuh, udah niat mau duduk di majelis ilmu, tahu-tahu uzur, misalkan ada hujan deras, cari payung nggak ada, jas hujan juga nggak ada, akhirnya dia sholat sama keluarganya di rumah. Itu pahalanya sama seperti orang yang sholat berjamaah di Al-Ikhwan plus yang duduk di majelis ilmu, ya, karena dia sudah niat, hanya terhalang. Ini mirip hadis ini. Sama seperti orang yang sehari-hari sholat 5 waktu ke Al-Ikhwan misalkan, suatu ketika Allah uji dengan sakit, itu pahala dia sholat berjamaahnya dapat terus itu selama dia sakit, bahkan sampai kalau Allah panggil pun dia pahalanya terus mengalir karena dia terus istiqomah, ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita istiqomah dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Allah, an Rabbih, dari Tuhannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi, hadis Nabi, dan Al-Quran? Hadis qudsi maknanya itu dari Allah, lafalnya yang menyebutkan Rasulullah. Kalau hadis Nabi, makna dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran firman Allah, ya, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi kesemuanya ini hakikatnya dari Allah semua, karena
Allah berfirman, wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, Nabi Muhammad SAW, mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi hadis Nabi, hadis qudsi itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman, innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan. Kebaikan, keburukan ada dari Allah, telah ditetapkan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan ini kebaikan, ini keburukan, dijelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa ada orang yang punya niat berbuat baik tetapi tidak jadi dia lakukan, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Padahal nggak jadi. Makanya penting niat. Niat aja, niat. Tahu-tahu nggak jadi, itu dapat pahala sempurna lah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, dia punya niat baik, kemudian dia lakukan juga perbuatan baik itu, kataballahu lahu 'indahu hasanah. Kemudian Allah mencatatnya 10 kali kebaikan. Tidak sampai di situ, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, wa ila ad'afin katsirah, sampai berlipat ganda tak terhingga. Jadi ini kita nih pontennya beda-beda nih. Punya niat baik, tahu hari Ahad subuh ada kajian, udah niat nanti habis salat subuh mau duduk di majelis ilmu, udah punya niat. Itu ada yang dapat nilai 10, ada yang dapat lebih dari itu, ya 70, ada yang 100, karena di sini ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan yang diniatkan, sampai ad'afin katsirah, berlipat ganda tak terhingga, banyak. Nah, beda-beda itu. Wa man hamma bisayi'atin, barang siapa orang punya niat buruk, ya jelek, falam ya'malha, dan dia tidak melakukan, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, punya niat buruk nggak jadi dilakukan, malah mendapat kebaikan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, punya niat buruk kemudian dilakukan juga itu perbuatan yang buruk, katabahallahu lahu sayi'atan wahidah, Allah mencatatnya sebagai satu perbuatan buruk saja. Nah, ini kan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Orang yang berbuat baik dilipat ganda sampai tak terhingga, yang buruk ya hanya itu saja yang dicatat. Berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bercerita, qala rajulun ini laki-laki, tidak disebutkan namanya ini siapa. La atasadaqanna bisadaqah, ya Allah saya mau bersedekah. Fa kharaja bisadaqatihi, orang ini pergi dengan membawa sedekahnya. Fa wada'a fi yadi sarik, ternyata dia sedekahin kepada pencuri, dia nggak tahu. Fa asbahu yata'addasun,
Keesokan harinya orang-orang pada ngomongin dia. Tusaddiq ala sarik, kamu bersedekah kepada pencuri. Faqala, dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Kalau bahasa kitanya, alhamdulillah. Dan orang heran, kok sedekah kepada pencuri. Keesokan harinya, la atasaddaqanna bisadaqah. Ya Allah, saya mau sedekah lagi. Fa kharaja bisadaqatihi. Kemudian dia pergi dengan sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi zaniyah. Kemudian dia sedekahin kepada perempuan pezina, pelacur. Fa asbahu yatahaddatsuna. Kemudian keesokan harinya orang-orang ngomongin dia. Tusaddiqul laila ala zaniyah, tadi malam kamu sedekah kepada pelacur. Faqala Allahumma lakal hamdu. Dia mengatakan alhamdulillah, puji syukur. Ala zaniyah, saya sedekah kepada pelacur. Keesokan harinya, ini udah 3 hari nih berturut-turut. La atasaddaqanna bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi. Saya mau sedekah. Kemudian dia keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghani. Dia sedekah kepada orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsuna. Keesokan harinya orang pada ngomongin dia. Tusaddiq alal ghani, kamu sedekah kepada orang kaya. Faqala Allahumma lakal hamdu. Dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala sarik. Bersyukur saya sudah sedekah kepada pencuri. Wa ala zaniyah, dan kepada pelacur. Wa ala ghani, dan kepada orang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Kemudian dia mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya, amma sadaqatuka ala sarik, adapun sedekahmu kepada pencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sarakatihi. Mudah-mudahan dia tidak mencuri lagi. Wa amma zaniyah, adapun kepada pelacur, pezina, fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Dan dia mudah-mudahan tidak berzina lagi, tidak jual diri lagi. Wa amal ghani, adapun sedekah kamu kepada orang kaya, fala'allahu i'tabir, mudah-mudahan orang kaya ini mengambil ibrah, pelajaran. Fayunfiqu, maka dia pun ikut bersedekah, berinfak. Mimma a'tahullah, dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Okay. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Panjang hadisnya. Ini boleh dibilang kan tidak tepat sasaran, tapi niatnya emang kadang-kadang kita suka mengatakan ketika berhadapan dengan saudara, wah ini modus atau apapun yang lainnya. Ya makanya diniatkan aja. Ya, karena kalau kita bawa kendaraan tuh yang kalau roda 4 kan suka ada yang bantu di jalan tuh. Ya, kalau sudah diniatkan ya sudah. Ya. Bahkan suatu ketika sering diantara kita Allah datangkan orang, tapi kita kadang-kadang nggak siap untuk memberikan sedekah, karena kita mesti cari-cari dulu. Pas lihat, kok ini warnanya merah, sayang juga nih. Jadi memang itulah ujian dari Allah, ya, pengalaman. Wah ini itu. Akhirnya pas orang itu udah nggak ada, nyesel. Padahal Allah datangkan itu untuk kita berbuat baik, untuk bersedekah. Atau kalau di masjid hari Jumat kan dilewatin ada kotak itu kan, itu Allah datangkan supaya kita mau mengeluarkan. Hadis berikutnya, an
Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bercerita lagi nih. Ini cerita ini sering kita dengar kisahnya dan ini hadisnya. Ada 3 pemuda, ada 3 orang yang tiga-tiganya ini masing-masing tidak saling kenal. Berjalan kemudian kemalaman, akhirnya nginep atau bermalam di gua. Pernah sering dengar kisahnya kan Pak? Ya. Intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Dulu ada 3 orang kata Nabi. Mereka berjalan kemudian kemalaman. Hatta awau al-mabit, mabit itu nginep, ila ghar, di goa. Fadakhaluhu fanhadarat sakhratu minal jabal. Mereka bertiga masuk ke dalam gua tersebut. Qadarullah, ada batu besar jatuh dari bukit menutup pintu gua, ketutup. Fasaddat alaihimul ghar, ya, dan mereka tidak bisa keluar. Faqalu, mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Kita ini tidak akan selamat kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan amal kita. Amal baik yang pernah diperbuat. Coba ingat-ingat. Ini bertiga nih mengingat-ingat perbuatan baiknya. Faqala rajulun minhum, salah satunya mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, saya ini punya 2 orang tua yang sudah sepuh. Kuntula aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Saya senantiasa memberikan kedua orang tua saya susu. Saya perah. Saya tidak dahulukan anak istri saya tidak dahulukan. Saya prioritaskan ayah ibu saya. Fana'abi fi talabi syai'in yauman. Suatu hari saya terlambat untuk memberikan susu kepada ayah ibu saya. Falam urih alaihima hatta nama, dan mereka berdua sudah tertidur. Biasanya sebelum tidur dia memberikan susu tuh. Fahalabtu lahuma gobuqahuma. Ketika saya sampai di rumah, saya perah susu untuk mereka berdua. Fawajadtuhuma naimaini, tapi saya jumpai mereka berdua sudah tidur. Fakarihtu an albiqa qablahuma ahlan wala malan. Saya tidak suka memberikan susu ini kepada yang lain sebelum mereka berdua. Jadi Pak, dia pegang, di dalam hadis ini disebutkan dia pegang susunya berdiri di dekat kamar ayah ibunya. Kalau dibangunin kasihan, tapi dia pegang sampai waktu fajar, sampai subuh. Ayah ibunya bangun, kemudian diberikan. Ya, kita lanjutkan hadisnya. Barikal fajar fastaiqadha, dan mereka berdua bangun, fasyariba wa buqahuma, dan mereka minum susu. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik. Ya Allah, sekiranya aku melakukan ini karena ikhlas kepadamu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra. Tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Kemudian fanfajarat syai'an la yastati'unal khuruj. Pintu gua terbuka tapi mereka tidak bisa keluar. Baru kepalanya aja Pak, baru nongol gitu doang Bang. Ya.
doanya makbul itu, karena doa dia ingat-ingat kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melanjutkan cerita, wa qala al-akhar, dan orang yang kedua, Allahumma kanat li bintu amin, ya Allah, saya punya saudari sepupu, sepupunya perempuan ya. Kanat ahabban nas ilayya, dia aku cintai. Dia kan cinta sama sepupu boleh ya, nikah masalahnya ini enggak dinikahin nih Pak, mau berbuat sesuatu ini. Fa aradtuha an nafsiha, saya ingin menguasai dirinya, tapi dengan cara yang enggak halal Pak. Kalau halal sih nggak apa-apa ya, memang sepupu itu boleh dinikahi. Famtana'at minni hatta alamat biha sanah minas sinin, dan itu tertahan sampai saya enggak ketemu dia 1 tahun lebih. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Setelah itu kami bertemu dan aku berikan kepadanya 120 dinar. Kalau dirham itu perak ya, kalau dinar itu emas. Ini 120 dinar. Berapa itu? Kalau 1 dinar 1 juta, berarti 120 juta itu. Kan 120 dinar. Kalau 1 dinar kan emas itu. Sekarang dinar berapa, Pak Rojak? Dinar bukannya 1 dinar bisa beli 1 ekor kambing ya. Kalau 5 juta aja, berarti berapa itu? Banyak lah. Banyak ya, 120 dinar ini banyak. Kemudian fa'alat ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Dan dia terima emas yang aku berikan itu, kemudian aku ingin melakukan sesuatu dengannya. Ini dalam riwayat lain dia itu udah masuk kamar Pak, laki-laki ini dengan sepupunya, layaknya suami istri. Tetapi sepupunya ngomong begini, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. La uhillu laka an tafuddal khatim illa bihaqqi. Janganlah kamu pakai cincin ya yang bukan hak. Maksudnya pedang ditaruh sarung yang bukan sarungnya gitu. Kira-kira begitu. Ini kiasan. Perbuatan kamu ini enggak halal nih. Padahal di riwayat lain itu sudah dia bilang paha saya udah di atas paha dia. Udah kebayar. Terus akhirnya nggak jadi Pak. Langsung dia ingat takut sama Allah. Ya. Fa taharrajtu minal wuqu 'alaiha, dan saya meninggalkan dia, nggak jadi melakukan itu. Fansaraftu anha, saya tinggalin dia. Wahia ahabbun nas ilayya, padahal dia orang yang saya cintai sekali. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taitu, begitu juga emas yang sudah saya berikan saya enggak pinta lagi, saya tinggalkan. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha wajhik, ya Allah, kalau aku melakukan itu karena ikhlas kepadamu, fafruj anna ma nahnu fi, tolong bukakan pintu gua ya. Fanfajarat sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Kemudian pintu gua terbuka sedikit, hanya saja mereka masih belum bisa keluar. Bisa keluar. Ya. Orang yang ketiga, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala thalis. Orang yang ketiga mengatakan, Allahumma inni stajartu ujara, ya Allah, saya punya pekerja.
fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Saya beri upah kepada para pekerja ya, yang bekerja di tempat saya. Ini pemilik perusahaan. Semuanya diberikan. Hanya satu orang yang nggak sempat aku berikan karena dia keburu pulang. Alladzi lahu wa dhahaba. Fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amal. Uang dia, gaji dia saya kelola dan putar jadi banyak. Jadi di riwayat kalau seandainya itu UMR 5 juta dibelikan sepasang kambing, Mbak, jantan betina. Orangnya nggak ada itu, dibelikan. Beranak pinak. Kemudian dijual sebagian kambing ini, dibelikan lagi sepasang sapi jantan betina. Yang kambing ini masih ada, sapi jantan betina. Dikembangkan lagi terus sampai dia juga beli unta jantan betina banyak. Faja'ani, dan suatu ketika orang itu datang ya, minta gajinya, minta upahnya. Dan bosnya mengatakan, ya Abdullah, hadza ajri, itu punya kamu semua tuh. Padahal kan cuma 5 juta, tapi kenapa dia menunjukkan kambing, sapi, unta banyak sekali. Pak, jangan ngeledek Pak, kan gaji saya cuma 5 juta. Ya ini, akhirnya diceritakan, dulu gaji kamu saya kelola dan ini. Nah ini akhirnya langsung saja, ya Allah, sekiranya aku melakukan ini karena Engkau, maka bukakanlah pintu goa. Dan akhirnya Allah kabulkan, itu pintu goa terbuka dan 3 orang ini akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal baik ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipakai tawassul untuk berdoa. Suatu saat diperlukan kita lagi dalam kesulitan, berdoa kepada Allah dengan mengingat perbuatan baik kita yang pernah kita lakukan. Ya Allah, sekiranya perbuatan itu karena Engkau, berilah saya jalan keluar, sekarang saya lagi susah ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah, serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqomah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.